Polemik dugaan teror yang dialami Fitri Salhuteru ternyata kembali memasuki babak baru. Senin 24 Februari 2025 kemarin, ia didampingi kuasa hukum menyambangi Polres Tangerang Selatan untuk menanyakan perkembangan laporan yang sudah dilayangkan. Kuasa hukum Fitri menjelaskan tim penyidik sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah barang bukti. Salah satunya rekaman CCTV di kantor yang menjadi tempat kejadian perkara. Sementara itu, terkait kerusakan lubang di kaca buntut dari serangan tersebut, pihak Fitri menduga keras bahwa senjata yang digunakan berbentuk pistol. Lantas, benarkah Fitri Salhuteru sudah mengantongi terduga pelaku yang meneror kantornya tersebut? Benarkah dilakukan atas suruhan orang yang membenci dirinya? Emang kalian boleh masuk ke sini? Boleh. Kak, mungkin sedikit dulu dong Kak, ada apa sih Kak buat pengantarnya aja? Aku hari ini mengambil hakku untuk sebagai warga negara Indonesia aku punya hak untuk melapor lah, intinya gitu ya. Dan saya kesini mau menanyakan laporan saya mengenai teror di kantor saya. Laporan terhadap siapa Kak? Tanya sama Bapak penyidik ya, karena pelakunya dalam lift. Inisial aja mungkin Kak, inisial. Saya melaporkan teror di kantor saya yang sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang meneror kantor saya. Jadi kalau tanya inisial, tanya sama Bapak polisi. Saya juga pengen tahu. Berarti kasus dugaan teror ya Kak ya? Dugaan teror. Sekarang ini CCTV sudah dijadikan sampel dan diambil oleh laboratorium forensik Mabes Polri untuk bisa diidentifikasi oleh digital forensik berikut dengan CCTV bentuk kejadian dari pertama sampai akhir ya, tentunya pasti lebih detail ya, kan waktu sekitar 3 minggu. Kalau kita lihat dari penyidik kemarin masih belum ada informasi hasil terhadap hasil, jadi kita masih menunggu itu sampai menunggu lapcu daripada laporan. Semoga ada titik terang. Kita juga mau agar ini bisa diungkap ya cepatnya. Kita juga nggak diam aja, kita juga ada langkah-langkah apa sih yang bisa membuat ini bisa terungkapkan seperti ini. Kalau mengantongi tentunya ada beberapa petunjuk ya kan, dari petunjuk-petunjuk itu kan harus dilengkapi oleh dasar-dasar pembuktian yang kuat. Nah inilah yang harus di pihak kepolisian lagi bekerja keras ini. Kita berharap ya cepatnya bisa diungkap. Kalau dugaan, kita melihat dugaan itu seperti penembakan. Tapi bentuk dari penembakan itu apakah senjata tajam atau rakitan atau ketapel. Tapi kalau dilihat dari bentuknya itu bisa sampai pecah kaca yang lumayan tebal, itu saya rasa itu ada bentuk seperti pistol. Ini baru dugaan ya, karena kan kita belum tahu nih seperti apa. Namun, kedatangan Fitri ke Polres Tangerang Selatan ternyata bukan hanya terkait penyerangan di kantornya. Ia juga melakukan BAP tambahan dan melaporkan dugaan pencemaran nama baik oleh sejumlah akun di media sosial. Saat ditanya siapa terlapornya, Fitri enggan menjelaskan secara gamblang. Namun ia memastikan bahwa sosok tersebut bukanlah fake account dan dirinya tahu betul siapa pemiliknya. Kita datang ke sini adanya BAP tambahan dan juga adanya konseling masalah ada beberapa akun ya yang diduga sudah meresahkan, dan kita sudah melihat ada beberapa akun-akun yang sekarang dilihat di media sosial ya, ini memberikan dampak yang sangat amat merugikan dan adanya ujaran fitnah juga di situ. Makanya itu tadi kita sudah melakukan tambahan BAP yang pertama tadi ada 34 pertanyaan dan juga berikut alat-alat buktinya, yaitu adanya screenshot
dan juga di situ juga ada video-videonya juga di situ. Kalau komentar mah saya nggak peduli ya. Kalau ini kan sudah keterlaluan ya. Sudah ada ya rekaman-rekaman video, foto-foto yang menurut saya keterlaluan. Berarti diposting oleh akun-akun gitu. Bukan fake account ya. Bukan fake account ya. Saya tidak berurusan dengan manusia-manusia fake. Saya berurusan dengan manusia yang ada. Orangnya ada, akunnya memang bisa dipastikan milik yang saya laporkan. Pernyataan Fitri terkait sosok yang ia laporkan pun sontak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik. Tak sedikit yang mengaitkan dengan Nikita Mirzani, mantan sahabatnya yang kini justru saling berseteru satu sama lain. Berkali-kali awak media bertanya terkait kemungkinan itu. Fitri yang menegaskan bahwa yang dilaporkannya adalah akun asli milik seseorang. Lantas, benarkah berbagai teror yang belakangan terjadi akhirnya membuat Fitri sangat tertekan, bahkan sampai menyasar ke keluarganya? Yang pasti bukan fake account ya. Dari kalangan masyarakat biasa. Yang pasti bukan fake account. Pernah berteman dekat. Yang pasti bukan fake account. Ya jangankan ke anak-anak ya, kalian aja lah kalau setiap hari berkali-kali atau berbulan-bulan kan gerah juga ya. Gitu, saya berada di sini itu buat anak-anak saya dan buat keluarga saya. Nangis tentu enggak ya, karena anak Fitri Salh Huteru nggak mungkin cemen, tapi ya terganggu aja. Manusia biasa ya, Mas Tommy, pasti secara mental, psikis pasti keganggu. Sangat-sangat terganggu. Gue itu kan orangnya paling gak suka ngelapor-laporan ya. Pertama, buang waktu. Kedua, ya nanti akan menguras pikiran gue gitu kan ya. Tapi karena ini sudah keterlaluan memang sudah keterlaluan. Seperti diketahui, Nikita kabarnya telah melaporkan Fitri ke Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pencemaran nama baik. Di antara poin yang membuat Nikita tak terima adanya unggahan yang mengganti wajah dan tubuhnya dengan hewan. Begitu juga pernyataan yang menuding ibu 3 anak tersebut virus HIV. Secara belak-belakan, ia menyarankan kepada Nikita untuk fokus dengan kasusnya. Jangan justru membuang energi untuk menyerang pihak lain. Fitri pun sampai mengibaratkan sosok yang punya taring untuk orang lain, namun justru melempem ketika dilawan balik. Ada 2 kejadian Desember sampai sekarang, kalau nggak salah ya. Terus ada lagi kemarin atau nggak salah. Pasti, saya pasti bawa bukti. Nggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Saya kan selalu dengan data. Tapi kalau Anda tanya datanya apa, saya nggak boleh sampaikan. Berarti saya membocorkan proses pemeriksaan. Iya. Ya sudah, semua warga negara Indonesia kan berhak melapor itu hal yang biasa. Kafit Nggak masalah. beberapa waktu lalu kan sempat di demo. Aja, mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk ngelaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi. Kalau memang saya dilaporkan, ya sudah, saya akan hadapi gitu. Tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu. Ya jangan, kan banyak nih orang-orang di Indonesia ini ya ngegebuk orang mau digebuk balik nangis gitu, itu cemen namanya ya. Beberapa waktu lalu, Fitri Salh Huteru juga sempat menjadi sorotan lantaran rumahnya digeruduk oleh sejumlah orang. Masa yang terdiri dari emak-emak itu menuding Fitri melakukan penipuan dan memintanya untuk membayar hutang. Aksi tersebut menurut Fitri merupakan salah satu aksi teror yang sangat konyol. Ia mengaku sudah mengantongi sosok yang mendalanginya. Dengan tegas, Fitri memberikan ultimatum terhadap oknum yang sudah menimbulkan huru-hara dalam kehidupannya. Nah itu bentuk-bentuk teror konyol ya.
Saya sudah bikin sayembara ke follower saya juga, kalau memang ada orang yang tertipu oleh saya atau saya punya hutang sama siapapun datang ke hadapan saya kasih uang 1 miliar. Saya sudah siapkan uangnya, sampai hari ini nggak ada orang yang menjadi korban tipuan saya, nggak ada orang yang saya hutangi, nggak ada. Saya tuh jijik, bukan saya keganggu ya, saya jijik gitu ngeliat ada segerombolan ibu-ibu, kan kasihan sama mereka, cuma dibayar 300.000 untuk begitu. Itu keterlaluan loh. Kecuali yang saya nggak bisa bilang demo ya, apa katanya di dunia maya itu ya nggak ngerti lah, kalau demo katanya kan harus bawa spanduk apapun, itu kan namanya bentuknya teror ya, itu namanya bentuknya teror gitu. Saya masih berbaik hati loh untuk tidak melaporkan, padahal saya sudah punya semua KTP ibu-ibu itu. Tapi saya merasa buat apa saya melaporkan mereka juga yang hanya sekedar mau uang makan gitu, karena saya tahu siapa yang menyuruh. Nah, nanti tunggu aja siapa yang menyuruh kehuru-haraan di hidup saya ini. Satu hari kamu akan face to face sama saya. Di tengah berbagai dugaan aksi teror, Fitri akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut bahwa dirinya merupakan sosok yang mencuci otak Putri Nikita Laura Mezani Mawardi. Meski tidak mau mencampuri urusan ibu dan anak, namun ia berharap Loli berbicara secara jujur ke hadapan publik terkait tudingan yang dianggapnya sudah sangat mengganggu tersebut. Kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya. Ternyata kalian harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya, karena Laura akan bicara dari hatinya. Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Menekan ibu dan anak saya tidak mau ikut campur. Tetapi sebagai orang yang dituduh-tuduh oleh netizen, katanya saya nge-brainwash, tinggal itu yang saya butuhkan. Mudah-mudahan Laura segera bisa berbicara di depan publik, dan kalau memang tuduhan terhadap diri saya yang katanya saya nge-brainwash dia, silahkan dijawab. Kalau tidak ya silahkan diklarifikasi. Tapi sesadar-sadarnya saya tidak pernah melakukan itu.